Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini yang pertama akan saya bahas mengenai pengertian dari koperasi. Jadi koperasi itu sendiri adalah sebuah badan usaha yang organisasinya didirikan khusus bertujuan untuk memberi kesejahteraan pada anggotanya. Nah, tujuan dari memberi kesejahteraan tersebut lebih kepada sektor ekonomi. Badan usaha khusus yang dibentuk dengan asas kekeluargaan, sebab badan usaha ini akan memprioritaskan anggota di dalamnya. Selanjutnya mengenai prosedur pendirian koperasi. Jadi yang pertama itu perencanaan mendirikan koperasi. 2. Penyampaian seluruh rencana dan konsultasi ke daerah pusat serta dinas. 3. Rapat pendirian koperasi oleh seluruh calon anggota rapat. Kemudian yang keempat, verifikasi nama koperasi yang akan didirikan. 5. Pengajuan pengesahan akta mendirikan koperasi. 6. Verifikasi dokumen permohonan pendirian koperasi. 7. Mekanisme Disisminkop atau sistem administrasi layanan badan hukum koperasi. Kemudian yang terakhir, pengesahan dalam mendirikan koperasi. Manajemen pengelolaan koperasi. Pengelolaan organisasi koperasi suatu pengorganisasian yang menghasilkan suatu susunan atau tanggung jawab yang terdiri dari bagian-bagian yang teridentikasi. Dalam koperasi, ada koperasi melalui pengorganisasian terjadilah kinerja antara orang, antara kelompok, dan antara bagian struktur organisasi koperasi ditinjau dari segi intern organisasi koperasi dan segi ekstern organisasi koperasi. Adapun implementer fungsi manajemen pada koperasi diantaranya adalah pada struktur organisasi seperti anggota, pengurus, pengawas, dan penasehat. Adapun sumber investasi. Sumber investasi 1 anggota, 2 koperasi lainnya dan atau anggota yang didasari dengan perjanjian kerjasama antara koperasi. 3. Bank. 4. Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Sumber lain yang sah. Kelebihan koperasi mengutamakan kepentingan anggota. Anggota koperasi berperan sebagai produsen dan konsumen. Dasar sukarela dan terbuka. Prinsip pengelolaan dalam koperasi bertujuan untuk menumpuk laba guna kepentingan anggota badan usaha yang sesuai dengan sikap bangsa Indeka. Pelaksanaan demokrasi ekonomi pada masyarakat yang memiliki pendapatan atau penghasilan yang rendah. Setiap anggota memiliki hak suara yang sama, memiliki kemudahan dalam mendapatkan modal usaha. Besarnya simpanan wajib dan simpanan pokok tidak memberatkan anggota, meningkatkan kesejahteraan anggota dan untuk mencari keuntungan. Kelemahan koperasi. 1. Rendahnya kesadaran berkoperasi pada anggota. 2. Memiliki daya saing yang lemah. 3. Terbatasnya modal dan sulit untuk mendapatkan modal. 4. Kurangnya kemampuan tenaga profesional dalam pengelolaan koperasi. 5. Konflik kepentingan. Dan contoh kasus dari koperasi. Contoh kasusnya yaitu dana ratusan juta digelapkan di negara bisnis Bali. Dana ratusan juta digelapkan di negara bisnis Bali, ratusan nasabah koperasi sumber insan mandiri. Sumber insan mandiri ini biasa disebut dengan SIM. Cabang pembantu negara di Jalan Raya Denpasar. Dana 190 nasabah ini berjumlah 678 juta digelapkan. Akibatnya, koperasi ini terus-menerus didatangi oleh para nasabah yang ingin menagih kembali dananya namun tidak bisa dikembalikan oleh General Manager Koperasi SIM cabang dari Made Suwarta.